nemenin makan lagi. Aku baru sempat makan. Lebih tepatnya mager. Astaga. Jatuh. Kira aku makan apa? Tebak. Guys, kemarin aku istirahat kan sehari. Terus tepar guys ternyata. Akhirnya aku mau minum obat flu berat lagi. Soto Betawi. Tadinya aku mau beli bubur ayam spesial. Habis tiba-tiba bubur yang aku suka. Anggaran aku. Pucet banget. Apakah kita harus menggunakan lips? Au. Oke, ini aja dulu ya. Sudah. Jadi karena cuaca sedang kayak gini dan kegiatan padat, jangan lupa untuk terus minum apa namanya? Yang sehat, bukan minum obat suplemen. Suplemen. Ada Zohir bun. Iya. Jangan lupa untuk meminum suplemen vitamin, dan jangan kayak sebenarnya kalau misalnya kalian gila gue nggak terlalu ini, tapi kayak kalau setiap malam tuh kayak orang sakit beneran gitu loh. Nasinya nasi uduk. Gila. Kayak orang sakit gitu. Kalian tahu kan yang malam-malam tiba-tiba tumbang gitu, tapi kayak malam doang. Makan semuanya. Ini ada sop Betawi daging. Sop daging Betawi. Enggak dong, sop Betawi yang daging. Enggak deh kayaknya. Hari-hari lihat video live streaming aku makan ya, maaf ya. Tenggorokan aku sakit gitu loh. Tahu kan aku kita live minum kopi, terus makanan manis yang kemarin itu akhirnya kemanisan, jadi bikin, dan terlalu gula biang kayak apa gitu, nggak tahu, sirupnya manis banget, jadi tuh tenggorokan aku sakit. Aku nggak bisa makan manis yang gula biang banget gitu loh. Pasti kalau enggak aku tepar langsung. Jadi kadang beli es teh tuh aku kayak lihat dulu nih gulanya tuh yang kayak gimana bentukannya. Terus aku ganti sih biasanya pakai gula sendiri. Karena aku tahu tubuh aku rentan. Nah itu sih aku merasa ketika tinggal di Jakarta itu tubuh aku rentan sekali. Karena mungkin pertama hidup sendiri kan,
yang hidup sendiri tuh kayak makan tuh tidak terkontrol gitu kan. Dan aku tuh dari dulu dibiasainnya makan masakan rumah kayak gitu. Makan double sih makanan. SMA tuh di SMA SMP tuh kadang bekal kalau lagi mager mamanya ya kasih aja uang lebih kan. Tapi biasanya tuh aku makannya tuh kan misalnya datang nih ya kita jam 7-an, jam 10 waktu gak ada guru tuh kita makan jam 10-an ya udah habis lah. Kita sekolah sampai jam 3 ngadi-ngadi, terus kayak jam 12-nya makan ya kan, udah istirahat sholat gitu. Lapar lah, saya jadi makan bisa 3 kali tuh sehari di sekolahan. Makanya mama saya tuh rugi bandar ongkos gara-gara makan. Tapi untung kak mama aku nggak pernah ngebatasin uang jajan guys, baik banget lah. Di saat anak-anak yang lain tuh kayak maksudnya kayak ya udah gitu maksudnya nggak beda ini kayak mama aku tuh tipikal orang yang tahu anaknya tuh demen makan, jadi dia tuh sayang banget sama mama Elis itu. Mama aku tuh tahu aku tuh doyan makan, jadi dia tuh selalu ngasih uang aku tuh lebih. Kenapa? Karena dia bilang pertama biar gak ngeliatin orang makan, kedua biar gak minta ke orang lain, terus ketiga biar anaknya happy gitu loh, kayak gitu. Karena aku bukan tipikal orang yang diajarin sama orang tua aku tuh minta ke orang lain. Aku makan pakai sendok barengan pun aku nggak boleh, satu sedotan pun aku nggak boleh. Bukan nggak boleh, mama aku nggak menyarankan gitu loh. Dan aku tidak terbiasa, nggak kebiasaan gitu loh ketika ada orang yang minta kayak yang kayak gitu langsung kayak kayak gitu loh. Itu culture shock aku waktu masuk JKT. Dan culture shock aku ketika kayak misalnya orang kayak minta terus kayak kayak gitu loh. Aku kayak gitu sih. Walaupun misalnya aku mau lagi nggak punya uang, aku nggak minta, aku diem aja. Cuma kalau ditawarin nih oke, boleh gitu. Nggak tahu ya, aku merasa kulturnya beda gitu loh waktu di Jakarta sama di Bandung. Makanya waktu di Jakarta aku gampang sakit. Pertama makanannya mungkin yang gak teratur itu, hidup sendiri. Karena aku makan makanan orang tua kan, terus kekontrol gitu loh. Masakannya tuh emang maksudnya sehat, nggak sembarangan. Kalau di sini kan foodnya yang delivery food gitu kan. Terus di teater juga makanannya ya maksudnya ya mungkin gak cocok juga, sama aja sama makanan yang kita gimana aku beli sendiri yang gitu loh, kurang terkontrol. Dulu aku makanan apa aja dimakan, maksudnya kak dulu aku nyemilin, aku misalnya pengen jajan atau apa, aku sukanya nyemilin wortel karena manis kan, atau enggak gula merah, itu pun nggak apa-apa karena gula merah kan, tapi nggak kebanyakan sih, yang kecil-kecil wortel. Terus karena dulu tuh nenek aku, tahu nggak sih tipikal orang dulu gitu, cemilan tuh bukan yang kayak sekarang GoFood, bukan kayak yang kayak yang misalnya kayak yang kayak gitu lagi viral yang kayak gitu-gitu, enggak. Dulu tuh cemilan aku tuh kayak misalnya ya getuk, tahu nggak sih getuk kayak gitu-gitu, terus sampe yang dikulub kayak gitu-gitu, pisang yang direbus juga dikulub gitu, kulub apa ya, rebus, terus kacang rebus yang kayak gitu-gitu loh, sehat jadinya kayak gitu kan. Kalau sekarang kan maksudnya yang kayak fast food yang kayak gitu-gitu, jadi yang sehat. Sedangkan ketika aku buat di Jakarta tuh kadang asem karena kebanyakan misalnya dimakannya cuma sendiri,
gitu. Jadi kayak sayang, kadang mau bikin dikit-dikit kagok, kayak jagung rebus yang gitu-gitu guys. Ya nggak sih, kalian suka kayak gitu? Tau nggak sih yang getuk salindri apa gitu ya, kayak gitu-gitu, awuk yang kayak gitu-gitu guys, makanan orang-orang dulu. Bubur lolos yang kayak gitu-gitu. Galendo, kalian tahu kan galendo itu sama peyem. Sumpah aku tuh karena mungkin aku dulu tinggalnya sama nenek ya, nenek aku tuh kayak maksudnya sering masak masakan yang kayak dia waktu di kampungnya dulu kan, karena cemilan dia. Terus kayak ya udah makanannya jadi yang kayak gitu-gitu. Kadang tuh jauh kak begitu lah. Kayak makanya aku ngerti sih dulu tuh, maksudnya orang-orang tuh jarang ada yang kayak apa namanya, yang kayak kelebihan berat badannya tuh karena makanan itu yang kayak gitu-gitu, sehat-sehat. Sekarang kan kalau nggak ya itu kelebihan berat badan, badannya ringkih, ngerti nggak sih? Cemilannya tuh karena banyak gula gitu. Minumannya pun kalau kalian mau beli minuman tuh minumannya tuh gula semua, yang gulanya kurang sehat gitu, kayak gitulah. Terus aku juga kayak maksudnya gula terus di sini dulu ya guys. Aku jarang banget minum es teh manis guys. Kayak terus aku kaget banget kenapa orang apa ya di Jakarta itu kayak apa-apa es dingin, apa-apa es dingin. Aku kayak, hah? Orang-orang di sini tuh es dingin semua ya sukanya. Walaupun aku dari dulu suka beli Chat Time ya, tapi kayak kan kayak misalnya orang pesen minum tuh kayak ya udah air mineral gitu. Ini enggak, kayak minuman pokoknya tuh ya kayak biasa pun es teh manis, ya enggak sih? Aku merasa bare face aku mirip ayah aku. Makanya aku suka make up. Enggak sih, aku suka make up karena make up itu seru guys. Sumpah aku kaget banget. Terus kayak aku kaget banget kayak mute harus minum kayak minuman yang dingin kayak gitu. Terus kayak, hah? Aku tuh jarang. Kadang ya gitu, mungkin perbedaan kan, Bandung dingin kali ya atau gimana. Makanya aku kaget. Pas di Jakarta aku sekarang baru merasakan, oh pantesan orang-orang Jakarta sangat membutuhkan es teh manis itu. Hah? Selain pemuas dahaga dan nafsu gitu ya, karena emang kayak buat energi gitu kok. Kayak aku sekarang ngerti, aku sekarang relate gitu jadi orang-orang Jakarta kayak yang butuh manis, makanan manis yang kayak gitu-gitu. Kayak oke. Aduh, culture shock aku sih. Yang kayak pertama, culture shock pindah ke Jakarta, cek orang-orang selalu harus minum es dingin dan es teh manis. Kedua, AC terus. Walaupun panas kadang ya aku nggak bisa banget pakai AC, masuk angin bro. Walaupun saya tinggal di Bandung. Terus kayak misalnya bagi-bagi makanan sama satu wadah satu makan gitu, nggak bisa aku. Apalagi kan? Iya, cemilannya yang kayak fast food yang kayak gitu-gitu loh. Itu culture entahlah, itu antara aku culture shock antara emang aku norak. Iya, proses, iya, yang kayak cuma ketiga, keempat, keberapa sih? Klakson gue, kayak aku kaget banget tiba-tiba orang kayak di jalanan tintan untung bukan tantin kayak apa sih
bisa nggak sih jangan berisik, kayak maksudnya kayak sabar bro. Lu nggak tahu jumlah penduduk berapa tapi lu sendiri pakai mobil sendiri, jadi ya banyak lah jumlah penduduk pakai mobil sendiri. Terus kayak maksudnya ya udah ngerti kan, kayak maksudnya kayak gitu pasti nggak sabar sono, kayak maksudnya kayak ya udah kayak gitu kan, harus sabar. Dan kesel banget, kayak sumpah aku kaget banget tau, karena di Bandung klakson itu buat nyapa Tintin punten kayak gitu. kultur ayugu kultur shock aku. Apalagi kalian yang kultur shock. Terus tapi ya aku paling sedih tuh aku waktu ke Bandung, sekarang lebih kultur shock lagi. Transportasi umum tuh jarang banget sekarang, kecuali yang kayak dari pihak swasta yang kayak gitu-gitu kan, ojol kayak gitu. Padahal aku dulu tiap hari, aku walaupun kayak aku naik kendaraan umum kayak angkot, I love angkot, I love real lagi stasiun Gunung Batu, I love Sarijadi, I love Dago Atas, I love it. Terus kayak stasiun Hall Cimahi, I love it. Sumpah kayak maksudnya kayak kendaraan sumpah ya, bahkan ya Gunung Batu itu dulu tuh banyak, sekarang 2 jam sekali lebih mungkin nggak ada banget sama sekali. Aku sedih banget, kayak aku kalau ke Bandung aku naik angkutan umum. Iya, aku sedih banget. Terus kan ada sih kayak bukan Transjakarta dong berarti. Tayo ya. Tapi masih kurang di Bandung tuh, aku sedih banget sih. Maksudnya kayak tapi macet kendaraan umum, ngerti gak sih? Kayak aku kayak culture shock sih, maksudnya kayak semacet-macetnya dulu nggak semacet sekarang, karena semacet-macetnya dulu itu tuh maksudnya orang-orang tuh ngegunain tuh angkutan umum, bukan kendaraan pribadi yang kayak ya itu dipakainya tuh satu-satu gitu. Sama kan sekarang banyaknya ojek online kan, jadi kayak gitu. Kayak kultur shock sih orang-orang kayak gitu. Ya gimana mau apa sih yang mengatasi kemacetan ya, karena orang nggak bisa mengatasi dirinya sendiri yang kayak tentang kemacetan tuh yang kayak gitu-gitu. Dan di kita pun kayak ini nggak sih emang masih kurang transportasinya aja umumnya. Bener, sedih banget sumpah, dulu tuh sebanyak itu. Kalau di Jakarta tuh kadang kalau misalnya kita nggak tahu nih mau kemana, maksudnya kita udah nggak ada kendaraan nih, atau nggak lagi kepepet, kita bisa kayak misalnya banyak tuh kendaraan umum yang kayak angkot, yang busway, Trans, MRT, KRL kan masih bisa tuh. Di Bandung mah sama sekali enggak sih, susah kalau misalnya angkot enggak sih, kudu ojol kumaha mana kudu nyingkih 10 kilometer. Mana jarak kan kalau Bandung, kalau Jakarta kan padat kan, misalnya 2 kilo tuh dekat. Kalau di Bandung kan 2 kilo tuh serasa ke mau ke TSB gitu kan. Ya Allah, kata gua mah asa jauh teh. Oh iya, di Jakarta iya sih, tidak pernah redup. Enggak, kalau lampu merah aku aku dulu sering mengalami lampu merah Soekarno-Hatta Bandung. Tidak ada yang bisa menyaingi itu. Aku bolak-balik ke Kopo. Jadi ya aku tuh kenapa bisa ke Kopo? For the first time in whatever.
ya aku tuh kan dance cover, diajakin temen aku tuh dominya tuh Kopo. Kalian tahu gak sih Kopo yang ada mall, yang Kopo Mars depannya ada mall, daerah sana ke ujung lagi suka menak. Ya Allah, tiap hariku menjalani hari-hari yang penuh dengan lampu merah. Itu semua aku pertama, terus ke daerah Soreng itu pertama kalinya kayak, kan aku soalnya bagiannya bagian kota kan, bagian maksudnya pastor kayak gitu kan, emang tok gitu kan. Tuh siapa di sini warga Bandung. Aku kayak, Kopo seperti ini. Ya udah sih. Terus kayak aku culture shock, tapi lama-lama ya udah sih biasa aja kayak gitu kan. Tapi aku biasa kemana, kalau udah September gitu hujan mulu, itu aku sama ada satu abang-abang ojol yang selalu orangnya tuh sama kayak, pas aku pesen tuh balik ke rumah tuh sama gitu orangnya. Kayak, kita melewati badai, banjir, ya udahlah kayak gitu. Seru sih itu, kaget sih aku juga Kopo itu. Terus kayak ya udah, kayak tadi dari situ sih aku tahu daerah-daerah yang agak jauh. Dan pertama kalinya for the first time in forever, selain lampu merah keluar tol Pasteur itu Soekarno Hatta itu loh lama. Dan itu pertama kalinya kan aku balik lagi dan cover setelah sekian lama gitu. Tapi aku suka, nyaman sama orang-orangnya, jadi ya udah aku nggak apa-apa bolak-balik terus. Aku benar sampai belang gila, jadi kemana-mana tuh aku tuh harus pakai lihat apa, parka dulu. Talent Center aku dulu jaket parka di SMP, aku SMP 9. Karena maksudnya aku sering pakai baju jaket itu kan, karena Bandung tuh mau jam berapa panas tuh tetap dingin kalau naik motor kayak Iya kan, parka kan warna oranye yang kayak, terus orang-orang selalu menanyakan, Helisma itu beli di Cimot. Nama sebelum menjadi Jaya ya, Cimot itu sekarang nama Jayanya Eli. Kata mama aku itu. Terus kayak, Cimot beli di mana? Terus jaket parka aku itu kan balik lagi ya tren sekarang, balik lagi ke zaman dulu. Itu jaket parka dari mama aku dulu, kerja di butik kan, dia menjahit kan kayak gitu. Mama aku nggak kuliah desain, tapi dia dulu SMK-nya menjahit. Tapi ya kayak inilah, kayak maksudnya kalau apa sih namanya, kalau udah punya gelar kan desainer kan. Kalau mama aku tuh nggak ada gelarnya, tapi ya gitu buat baju yang kayak gitu menjahit, desainnya bagus gambar mama aku juga heran kenapa mama aku tuh sangat seniman sekali gitu, kayak serajin itu dan seteliti itu. Kayak aku nggak bisa, aku harus buru-buru. Suka kalau misalnya ada yang kayak gini nih, Teteh, kamu teh artis, kalau dilihat orang di jalan gimana, kalau ketemu orang aku tuh cuek kayak ya aku. Terus kayak aku lagi berdiri nih ya, udah siap gitu, lihat sepatu aku ada kecoreng sedikit. Terus, Teteh, kamu teh atuh artis, kamu teh kalau orang lihat di jalan ngelihat bawah kamu. Terus kayak aku tidak pernah merasa diri aku artis sih, karena aku idol. Enggak sih, maksudnya kayak ya udah kayak biasa aja, kayak ya aku aja gitu loh. Emang orang bakal ada yang kenal aku di jalan, nggak juga semuanya kenal. Kayak gitu mama kadang tuh
dulu tuh baju-baju mama aku tuh jarang beli, mama aku yang bikin kayak gitu. Terus kalau misalnya ada udah yang lucu-lucu ya nggak apa, mama aku selalu bikin sih. Ya udah kan ini pakai daleman. Ini tuh aku pakai outer gara-gara kedinginan. Ini di balik baju-baju aku ini ada penghangat perut, penghangat punggung, semua ada. Udah habis. Alhamdulillahirobbil. Itu aku tuh kadang aku beli di toko ini gara-gara ada ininya, ada molennya. Kemarin tuh enak, molennya gosong. Terus kayak nggak terlalu manis, bukan yang mateng gitu loh pisangnya. Tapi sekarang kebalikannya. Molen keju. Cemilan aku tuh yang kayak gini-gini, molen. Walaupun terkenal kayak cimin, terus apa lagi ya? Itu kayak gitu-gitu aku jarang. Pokoknya sebenarnya aku tidak terlalu suka peracian gitu loh. Kayak genyai dan kayak susah dikunyah dan susah ditelan. Melag di sini. Nyangkut di sini. Terus kayak udahnya pasti sakit tenggorokan. Walaupun kadang-kadang suka. Pertama nyoba itu pas SMA aja. Kecuali cireng yang suka, tapi nggak terlalu suka itu. Makanya aku juga dulu nggak terlalu suka seblak. Kenapa? Karena seblak kan dulu kerupuk aci kan, basah. Begitu doang seblak. Sekarang mah banyak modelannya, jadi aku suka. Karena aku sukanya yang kayak yang batagor gitu loh, siomay kayak gitu-gitu, yang kering-kering. Ini orang kalau misalnya aneh banget, kenapa sih orang ada yang bisa suka apa namanya, ada yang bisa suka seblak yang kencur banget. Heh, komodo, seblak itu dari dulu terbuat dari kencur utamanya, si main karakternya itu teh. Bisa-bisanya orang bilang yang kencur banget. Heh, gigit ya palanya. Dulu itu seblak itu kerupuk yang kalian biasa lihat di nasi goreng kan digoreng, enggak, ini direndam dulu terus tuh nanti di apa namanya dimasak. Bahan utama yang menjadi main karakternya tuh itu kencur. Dulu mah nggak ada kuahnya, jadi kayak cuman kayak yamin gitu ya. Nggak ada kuahnya sayang. Sekarang cuman perkembangan zaman, masa mau jualnya itu dulu tuh cuman makan seblak tuh kayak orang-orang yang emang yang kayak orang tua zaman dulu gitu. Terus akhirnya perkembangan zaman banyak yang dimodif-modif. Sebenarnya emang nggak apa-apa, cuman nggak. Aku sangat bersedih ketika ngelihat X kayak orang-orang berantem ngomongin cikur dalam seblak, yang emang seblak tuh dari dulu emang cikur, dari cikur. Ini kayak aneh loh. Terus jadi sok-sokan keyboard warrior gitu.
tua sih ya, seblak itu yang kencur banget tuh enggak banget, karena menurut gue. Terus kayak misalnya orang yang nggak suka seblak ya udahlah, kalau emang nggak suka tinggalkan, gak usah dicaci maki makanannya. Itu makanan bro, gitu sih. Sangat sedih aja kayak melihat orang yang kayak menghina seblak yang ada cikurnya dan lebih memilih gak seblak itu nggak, paling enak sih nggak usah ada cikur, bukan seblak atau itu mana namanya. Itu mah kuah aci-acian. Mending beli bakso ya kalau kayak gitu mah ya. Nggak ada cikur-cikurnya. Mending soto ayam aduh kalau gitu mah ya. Nggak ada cikur-cikurnya. Mending bakso aci. Kencur. Mending beli ini. Apa sih Bandung tuh? Bukan soto Bandung, apa sih satu lagi? Bukan bakmi, apa ya? Bandung tuh dulu. Ternyata di Jakarta nggak ada. Soto apa ya? Bukan. Yang kuahnya tuh bening, tapi isinya tuh ada yang kayak kikil yang kayak gitu-gitu tuh apa? Soto Bandung ya bener. Mie kocok. Aku kaget. Di Jakarta gak ada mie kocok, jarang. Kayak aku kalau di pasar baru kalau misalnya udah bulan puasa ya capek nganterin ambu aku beli barang-barang buka puasanya tuh di situ. Mie kocok, I love you. Jus alpukat yang di pasar baru, I love you. Kuahnya tuh enggak begitu rich banget. Iya, tapi legit enak gitu. Maksudnya enggak yang kayak banyak banget bumbu gitu kan. Enggak banyak rempah-rempah tapi enak. Gurih gitu. Enggak enakan mie kocok. Jujur aku juga enggak sebenarnya ya. Nah, di apa sih namanya? Di Bandung aku tuh tidak sesuka itu sama mie. Karena ya itu mama aku biasanya masak makanan. Tapi ayah aku suka sih sama adik aku. Kayak apa-apa mie, mus-mus mie, aku enggak terlalu suka. Kalau makanan ini aku mending makanan yang lain. Tapi karena di Jakarta terpaksa ketika tanggal tua ya itu aku makannya mie terus. Dan paling gampang tuh ya pesen di ojol itu kalau yang 24 jam selalu mie. Dan kalau mau nyari yang kuah-kuah setiap malam itu mie. Jadi kak, udah mie lagi. Semenjak tinggal di Jakarta jadi suka. Tapi sukanya yang masih suka, bukan yang kayak aku mie garis keras. Dei kan mie banget tuh orangnya. Kalau aku nggak terlalu, biasa aja gitu.
Kalau kalian gak suka makanan manis, gak terbiasa, mending gak usah sih menurut aku. Karena makanan manis yang kayak cemilan itu tuh gak baik sebenarnya. Karena kalau misalnya kalian kebablasan nih kayak aku, asalnya gak suka jadi tiba-tiba suka, terus kayak hardcore banget. Aku sehari bisa 2 batang ini apa sih namanya, coklat Dubai. Janganlah nanti jelek, hormonnya jerawatan, terus masih bisa-bisanya nanti nyalain kenapa aku jerawatan. Eta makanan manis, Helisma, pengalaman. Enggak, aku kayak jerawat itu lagi hormonal. Dari dulu aku jerawat itu hormonal. Sama gara-gara kalau misalnya kebanyakan minuman manis. Karena sebenarnya itu aku tuh jarang banget kayak makanan manis yang kayak dessert box. Sekarang gara-gara dessert box yang gitu-gitu tuh asalnya aku tuh nggak suka, biasa aja guys, sumpah. Tapi karena mungkin ya doping energi aku tuh ya, kan mungkin orang lain misalnya cowok tuh kan yang ngerokok kayak gitu-gitu kan, buat apa ya, manis gitu ya, nggak ngerti sih pokoknya. Kalau aku tuh doping manis apa ya, kayak biar berenergi gitu tuh ini ya, minuman yang kayak apa namanya, boba gitu dari dulu aku. Cuman kalau di apa, kayak kalau di Bandung tuh kayak aku dibatesin itu tuh, enggak sih, diem jadi aku sampai ada kali 200 poin shot time, sampai 500 enggak sih, pernah pokoknya itu aku bahkan bisa sehari 2 kali kayak gitu kan. Cuman ya itu mungkin karena enggak nyemilan kayak dessert box yang kayak gitu-gitu juga, enggak kayak gitu. Terus akhirnya apa sih namanya, tapi nggak terlalu banyak sih, kayak emang kalau misalnya Sabtu sama Minggu lagi nggak ke sekolah, kan dulu jarang ada tuh apa namanya, ojol-ojol gitu kan, pesanan jarang kan, jadi ya udah Sabtu Minggu libur kayak gitu kan, kayak gitu. Doping manisnya kayak gitu-gitu guys. Ya udah, terus kayak ya udah, aku emang dari dulu sukanya itu. Mana kalau itu tuh kalau aku tuh bisa habis tuh sama minuman lah pokoknya, jajan. Kalau yang cemilan manis tuh jarang. Cemilan biskuit gitu tuh aku jarang, tapi minumannya. Terus tuh pas di Jakarta mungkin karena nggak ada yang ngekontrol, aku sendiri punya uangnya dari sendiri, gampang, maksudnya kayak gampang gitu, kayak tinggal ya udah kan rekening ada di aku yang kayak gitu. Jadi kayak terus kayak mau pesen ojol kayak gitu-gitu gampang kan. Banyak lah aku doping manisnya kayak gitu-gitu, boba-bobanya. Aku tuh paling ingat banget, paling sering itu nih kalau misalnya ketemu sebelum kegiatan ngebedein teater atau enggak Zenza, tuh aku ketemu si Jesslyn itu beli chat time selalu kan. Kayak ya udah, tolong kakak chat time kenapa ya nggak ada rasa apa ya, Grab apa gitu. Aku suka banget dulu. Jadi dia tuh kayak smoothies gitu tapi anggur apa ya, pokoknya Grab apa gitu. Dulu aku sering banget gitu, itu enak, tapi sekarang udah nggak ada. Seger gitu. Waktu zaman 2022 2021 masih ada kayak gitu. Udahlah, terus akhirnya ya udah, terus sempet tuh kayak mungkin pandemi kan kotor kayak gitu. Aku jerawatannya tuh parah banget, selain karena hormonal sih sebenarnya, itu hormonal yang kayak jerawatnya tuh kecil kayak gitu sembuh kan.
Terus sekarang tuh kalau muncul biasanya karena kebanyakan makanan manis, minuman manis sama hormonal. Iya, orang-orang kan pada iya, white grape smoothies, bener banget. White grapes ya, suara aku seperti ini ya. Bener banget. Mirip banget. Bener banget. Itu aku setiap hari itu harus doping itu minuman. Kayak gitu-gitulah. Tapi ya itu, semenjak di Jakarta mungkinnya kurang tidak terkontrol. Terus kayak ya mungkin karena gitu. Jadi kalian ya sebisa mungkin kalau hidup sendiri tuh emang susah sih ya mengontrol makanan. Cuman ya inget lagi lah kesehatan. Kalau misalnya sakit lagi, nanti kalau kegiatannya keganggu, buat misalnya niat kita tuh buat doping biar semangat, biar bangun, biar on gitu kan. Aku tuh udah beli ini kerupuk. Belum atuh. Terus ya udahlah kayak gitu kan. Berniatnya tadinya mau biar banyak berenergi gitu. Sekarang aku mau mencoba diet manis-manis gitu. Ambil nyemil makanan. Aku mau ganti gulanya. Terus apa kan katanya emang awal-awal tuh berapa minggu tuh kayak lemas banget kalau nggak minum gula. Bunga terbiasa. Karena sebenarnya aku tuh mengurangi makanan manis biar ini aku juga nggak gede, nggak cabi. Soalnya kayak aku tidak terlalu suka. Kayak aku ketika aku cabi tuh di sini dan di sini. Jadi kayak orang tuh selalu bilang, mukanya kecil banget. Kayak terus bulat kan kalau misalnya makanan manis bulat gitu kan. Nih muka aku segini. Terus kalau makanan itu tuh kelihatan mau gitunya banget kan. Jadi kayak mukanya kecil banget, bulat. Gitu. Gitu kan kayak. Aku nggak tahu itu kayak sebenarnya pujian atau hinaan. Tapi ya udahlah ya, terima kasih. Keren. Pujian kayaknya. Tapi kan kita tahu ya mana yang pujian, mana yang kayak yang emang suruh kayak kecilin lu badan lu kayak gitu kan. Ada yang kayak gitu. Jadi aku tahu gitu kayak maksudnya kayak pipi aku terlalu besar. Kan ada gitu feelingnya tuh kayak maksudnya beda gitu kan. Kalau yang kayak gitu kan tuh tau lah gitu masih bedain kan. Tapi gimana ya, kayaknya kalau misalnya stres tipikalnya banyak makan atau jarang makan. Enggak, ini beda. Aku bisa tahu mana pujian mana hinaan sih, kelihatan sih beda. Kalau aku tipikalnya banyak makan tapi makanannya nggak jadi ke badan aku. Kalau misalnya banyak banget makanan, dan paling sering itu sih asam lambung aku nggak pernah akan bisa sembuh gara-gara itu sih. Ya jadi kemana-mana saya harus, kalau sebelum makan mau makan udah nyeri ulu hati, saya harus meminum obat-obatan yang seperti apa,
nih saya nyemilin ini kan, terus ada satu lagi udah habis apa gitu yang biar gak nyeri ulu hatinya, biar gak mual gak muntah, karena aku selalu muntah kalau misalnya kayak gitu. Misalnya bedanya, aku harus mempersiapkan hariku yang panjang ini. Dari kampus kita udah harus makan, habis itu minum obat, habis itu kita teateran, nanti ngopi. Sebenarnya kan nggak apa-apa ngopi, tapi kan kalau udah makan terus kayak berapa jam gitu sesudah makan apa gitu, gak apa-apa. Tapi nih aku nggak bisa banget kalau misalnya aku nggak makan 4 jam sekali. Nah itu berat badan aku juga, pipi aku agak berisik gara-gara itu. Kenapa aku bisa makan makanan manis dan nyemil? Gara-gara aku tuh sekarang harus setiap 4 jam sekali makan dan nyemilin terus 2 jam sekali, kayak gitu-gitu. Tapi tetap aja malamnya aku muntahin semua itu. Astaga, semoga kalian sehat terus ya. Aku tuh kalau misalnya badan kurusnya gampang, tapi paha aku enggak. Cuman lebih isi jadinya ke lemaknya tuh di sini sih aku. Terus aku kaget banget. Aku merasakan besar sekarang badan aku tuh 52 guys. Aku tuh dulu 48 gitu. Sebenarnya 52 kalau di pramugari. Dulu aku 48. Terus di pramugari aku tuh disuruh naikin. Jadi setiap minggu tuh dicek minimal tuh aku harus 52. Tapi aku susah banget naiknya guys. Giliran di JKT aku patokin yang 48 malah 52. Astaga. Kebalikan gerak. Waktu aku pramugari susah banget naikin berat badannya. Akademi pramugari susah banget. Giliran sekarang aku naik, dan kalau berat badannya naik panik. Karena aku tahu itu sebenarnya kalau aku tuh kalau naik itu berarti bukan naik gara-gara badannya sehat, tapi itu udah kebanyakan manis. Emang kalau menurut aku kalau idol itu beda. Emang idol itu kenapa dipatokinnya kurus, karena pertama kalau pakai baju tuh biar nyarinya gampang, terus ukurannya mudah, dan biar buat dibawa dance tuh enak. Terus kalau misalnya dilihat kamera atau di foto orang tuh, di capture orang tuh terlihat estetik, maksudnya tuh nggak beg gitu, nggak gitu. Kalau misalnya untuk idol emang kayak gitu. Gitu guys. Sebenarnya makanya kenapa idol itu takut berat badannya naik yang kayak gitu gara-gara dia tuh punya standar sendiri kan, sama punya perasaan yang kayak, tau gak sih, dia misalnya abis nge-review diri sendiri, ih kok aku gedean ya, ih aku gak mau kelihatan kayak gitu. Nah kayak gitu, makanya dia tuh berusaha untuk menurunkan berat badan ya untuk terlihat estetik. Emang ya udah, emang kayak gitu kok kerjaannya. Mending idol Korea kayak, enggak sih, nggak mau ngomong gitu, maksudnya kayak mereka fansnya tuh ada yang ngedit kayak gitu kan. Aku aja ini bersyukur banget nih, 2 jam, sejam, 3 jam bisa tidur ada waktunya. Aku udah gak punya waktu buat kayak kegiatan yang lain, main-main. Gak tahu sih, tapi nanti ya kalau temen aku balik dari Taiwan.
Karena kalau misalnya kalian bilang emang sih kok nggak live, nggak ada kegiatan lain juga di sini di situ, enggak guys. Kegiatan JKT itu tanpa disadari itu banyak banget, kalian sadari, nggak usah kalian, maksudnya kan kita banyak konten-konten yang emang di tag-nya kapan, diuploadnya kapan, ada recording, ada apa yang nggak bisa berteman, banyak banget guys, kita tuh banyak, bahkan sehari itu bisa dipadetin, bisa 4 kegiatan pagi ke malam sampai subuh. Jadi kalau misalnya member enggak lah, itu tuh emang lagi nggak bisa, berarti mana kan dari 4 kegiatan itu kita punya kegiatan pribadi. Minum pula. Kita punya kegiatan pribadi, kuliah itu dari jam 8 sampai jam 5. Nah, kalau misalnya full SKS mentok misalnya Jumat atau habisnya cuman dari jam 8 sampai jam 12 sampai jam 10. Tapi kegiatan kita harus nyicil lagi kegiatan kita yang belum dilakuin. Di misalnya, kak aku nggak bisa, kak aku ada kuliah, ada apa-apa, kita harus nimbun hari itu biar full time kayak gitu, nanti biar ada hari nggak, misalnya tanggal 6-nya nih kegiatan show kayak gitu kan, nyantai, ada istirahat, gak capek kayak gitu, nggak dari kegiatan ini kegiatan itu kayak gitu guys. Makanya aku selalu bilang kok, idol tuh gila, menurut aku hidupnya keren banget. Maksudnya dia bisa apa ya, mau melakukan hal itu gitu kan. Dan sebenarnya untuk apa sih melakukan hal itu, sebenarnya bisa aja meninggalkan hal-hal itu. Karena apa? Karena mereka ingin menunjukkan diri mereka tuh ke fans tuh gimana kayak gitu kan. Terus karena mereka juga pengen ketemu fansnya gitu, kayak gitu. Itu sih ya, karena kita gak mau ketinggalan momen yang yang nggak bisa keulang lagi sama fans kita kayak gitu. Makanya kita tuh kayak hajar kayak gitu, jangan kayak kalau misalnya istirahat ya, kita istirahat kayak gitu, istirahat kok. Makanya kalau misalnya ada idol yang kayak di live marah-marah kayak gitu kan, aku sih beberapa kali punya kayak nyuruh tidur, nyuruh apa kayak, terus mereka bilang kenapa emang kita sedekat itu ya kayak gitu kan. Sebenarnya kayak maksudnya lebih ke kayak, nih kita tuh live loh karena pengen ketemu kalian, kenapa kalian malah nyuruh tidur kayak gitu. Kalau aja kalian pengen kita live, tapi kayak gitu. Karena aku sangat menyayangkan ketika ada orang yang kayak apa ya, maksudnya kayak menurut aku tuh kan misalnya guru tanpa tanda jasa itu mutlak banget gitu kan, ya kan. Idol juga kayak sebenarnya kayak kerjaan yang emang yang mirip-mirip kayak gitu, cuman nilainya berbeda aja gitu, nilai pandangannya gitu loh. Walaupun kita suatu produk, terus kayak misalnya kalian kalian tuh penikmatnya, pembelinya kayak gitu, tapi ada hal-hal yang kayak emang kalau misalnya sebagai idolnya sendiri, akunya sendiri tuh mikirin kalian juga kayak gitu. Seru sih, makanya kayak ya kenapa aku bisa ada di sini juga kan karena aku ngelihat idol aku ya, gimana mereka nge-treat fansnya, terus kayak beda-beda kan ya idol. Terus kayak misalnya gimana mereka kayak ngebantu kita gitu dalam kehidupan sehari. Nah itu kenapa aku pengen jadi idol tuh, poinnya itu karena tanpa saya sadari sebagai idol itu saya melakukan kayak bisa gitu, kayak ngebantu beberapa orang untuk menjalani hidup gitu, menemani gitu.
kayak gitu. Bohong banget kalau misalnya nggak tahu sih, kayak nggak peduli sama kalian kayak gitu-gitu. Enggak sih, menurut aku pasti ada sih dalam dirinya juga mikirin kalian kayak gitu. Kalau aku sih justru ya kepikirannya misalnya nih ya, ada nih fans selama aku kayak gitu kan, tiba-tiba terakhir kali ketemu tuh badannya nggak enak, pucat kayak gitu-gitu. Hari-hari berikutnya tuh kayak kepikiran, kenapa ya, kok jarang ketemu. Nih ada nih sekarang juga aku kayak gitu tuh, ada salah satu kakak misalnya baik kayak gitu-gitu, terakhir kelihatan tuh tiba-tiba kurusnya tuh udah beda kayak gitu-gitu. Sekarang nggak ada kabar gitu, nggak tahu kemana. Terus kayak aku mikir, gimana ya, gak ketemu lagi. Sakit kah atau misalnya apa. Terus kalau misalnya dapet tiba-tiba dari temennya, Li maaf ya si ini udah nggak bisa ngidol lagi, dikirim surat undangan, itu tuh buat aku kayak seneng sekali guys kayak gitu. Aku tuh selalu mencari selalu mencari keberadaan kalian. Mantap, aduh kayak gitu. Sebenarnya sepertinya kita harus menyelesaikan live kali ini. Ya udah bentar. Apakah ini error? Iya. Ini error. Makasih ya guys, nanti kita ketemu lagi. Kemarin aku lupa sih membaca top gitar. Kok nggak nyala top gitarnya? Gimana caranya? Ntar dia nggak muncul top ininya. Loading. Aduh lamanya. Nah, oh ternyata sinyalnya memang jelek. Tes. Ntar ya, aku lihat dulu ininya. Masih belum muncul. Masih gini-gini. Goreng pisana tuh sinyal. Enggak muncul di sini. Ini enggak nge-lag. Ini baru lancar lagi. Enggak ya, tapi di aku enggak muncul ininya. Dia terputus di tulisan aku. Sinyal jaringan terputus. Nggak ngerti Nomor 1 ada Benny. Hai, aku baru pertama lihat kamu. Terima kasih Kayoyo. Hai Kayoyo. Hai, Ceda dari tadi kamu juga. Arisa, Lia, Andreas, Aira, Vira, Sanyagit, Septi, Delay, Nur Aziza, Ghost. Mana aku tahu, tanyakan saja kepada Om Jot. Saya juga tidak tahu. Iya. Kalau saya itu bagian ini, bagian idolnya, bukan bagian Om Jotnya. Jadi kalau yang kayak gitu itu nggak tahu.
Kayak saya di bagian JKT sebagai idolnya, bukan LIJOT, bukan. Mari kita minum obat dulu. Sisa satu lagi, Yorobun. Makasih ya. Ya bro, saya LJKT48 bukan LIJOT. Nyamuknya iya, udah digeprek sama aku nih. Nyamuk. Nyamuk. Iya, kamu juga sehat-sehat ya. Semoga kalian selalu dalam perlindungan Tuhan. Sebangka ya, buat yang nanti mau ketemu buat nonton konser. See you, semangat. Ya, aku sih semoga apapun hasilnya yang terbaik untuk diriku. Kalau misalnya emang belum rezekinya, ya udah, berarti emang belum pantas aja diriku, kan, karena orang-orang belum saatnya aja. Tapi yang terbaik lah ya, semoga, amin. Semoga kegiatan kalian habis ini lancar, tidak sakit-sakit, banyak istirahat. Maaf ya guys, aku mah bukan orang-orang yang suka gimmick cemburu. Kalau misalnya ini apa yang mau bilang ganti Osi, semua ada di tanganmu ya. Kamu memilih aku juga gara-gara keputusan dirimu sendiri. Jadi kalau kalian mau ganti Osi, berarti itu tandanya adalah keputusan diri kalian sendiri. Karena emang ada manusia yang setia. Ada Eli kepada Jaehyun. Kayak gitu. Jadi kayak gitu. Semoga kalian, ya kalau misalnya punya banyak Oshi juga nggak apa-apa sih, juga banyak biasanya. Ya, semoga kalian selalu dalam perlindungan Tuhan. Enak aja, bukan oleng-oleng, tapi aku memang punya banyak bias aja. Tapi ya aku mah baliknya juga tetap sama Jaehyun. Emang kalian? Maaf ya. Aku mah udah tahu taktik kalian. Kalian pengennya kayak yang jangan dong, kamu parah banget pindah ke lain hati. Kayak gitu. Aku tahu banget, sorry banget tapi aku Gemini. Tidak ada bagi diriku tuh yang kayak gitu-gitu. Sorry ya. Iya, aku tahu kalian pengen ditahan. Enggak, emang aku polisi tahanan? Enggak ada. Balik lagi, kayak tahu lagu I know. Perasaan setiap orang selalu mudah berganti secara tiba-tiba. Emang aku bisa mengatur perasaan orang-orang? Gak bisa. Tapi hanya Tuhan yang bisa membolak-balik hati manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Paham. I know Zora, apa sih, aku lupa lagu K3. Itulah ya, kayak gitu. Kalau misalnya kalian balik lagi ke aku juga, aku pasti bakal ketawain kalian. Dah, paham. I know Ira, bener, paham.
Cuman kayak paling kalau misalnya kalian Gemini itu orangnya pendendam secara diam-diam gitu loh. Jadi kalau misalnya aku ngeliat kalian kayak ya udah kayak gitu, kayak oke, orang ini akan saya blacklist dari kehidupan saya secara diam-diam, walaupun keadaannya akan kalian terasa seperti biasa saja, tapi kalian akan saya blacklist seumur hidup. Gak tahu sih kalau yang lain, tapi itu dia Gemini. Paham? Paham. Kayak seru lah, itulah serunya jadi Gemini. Kalau orang bilang Gemini jahat mah iya. Dah. Bye bye. Aku habis ini latihannya, aku mau nginget gerakan dulu. Nanti sampai ketemu 15 Desember. Ih gak sih Desember? Iya bener. Kita ketemu dulu deh 6 Desember. Apa 6 Desember? Ramun ya bro. Oke, dah, semangat. Makasih ya buat kalian yang udah nge-vote aku, terima kasih. Nanti kan terakhir tanggal 9. Semaksimal mungkin, aku juga akan semaksimal mungkin, tapi yang jelas nanti ketemu di konser yang keren itu dengan performance keren yang aku punya itu. Terus aku juga punya janji kalau misalnya aku SSK kayak gitu kan, aku mau ngupload 1 lagu, tapi kalau misalnya nggak belum rezeki, jadi maaf ya kalau misalnya aku nggak upload. Dah, see you. Cover lagunya ya, jadi kayak gitu. Terima kasih, see you. Sehat-sehat ya guys, kalian harus sehat-sehat guys. Akhir tahun ini guys, masa tahun baruan sakit. Gimana sih mencetnya, lupa lagi.